Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'a Septiana dari kampus Trisula Bengkulu, Prodi Arsitektur. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan makalah tentang hakikat dan martabat manusia dalam Islam dan kelebihan manusia dengan lainnya. Hakikat manusia dalam wujud dan sifatnya. Mengenai wujud, sifat, hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan akan dipaparkan oleh paham eksistensialisme dengan tujuan agar menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebersamaan, kewajiban hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu, juga hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter. Dengan kelebihan akal fikir dan budi pekerti yang Tuhan titipkan, manusia mampu berpikir tentang bagaimana cara ia hidup dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Dengan perkembangan pola pikir yang luas, setiap bentuk dari masalah yang dialaminya akan menemui jalan keluarnya. Dan dengan budi pekerti, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang perasa, makhluk yang senantiasa menggunakan kata hati, berupa penduaan akal dan perasaan yang dapat membedakan antara perbuatan baik dan yang mana yang buruk. Jenis hakikat manusia secara umum. 1. Adalah suatu yang tidak bisa dirubah atau sifat pembawaan alami yang terjelam dalam diri manusia itu ketika diciptakan oleh Tuhan. 2. Karakter adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia. 3. Martabat adalah tingkat harkat manusia dan kedudukan yang terhormat. 4. Hak asasi adalah suatu atau sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya dari kita lahir. 5. Kewajiban manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menganut agama, beribadah kepada Tuhan, menunaikan tugas yang diperintah oleh Tuhan dan menjauhi larangannya. Kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, menjadi diri sendiri baik fisik maupun mental, menjaga nama baik sendiri, mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sendiri. 7. Kewajiban manusia terhadap sesama makhluk hidup, yaitu saling membantu satu sama lain, toleransi terhadap orang lain, saling menghargai satu sama lain, intinya kita semua saudara. 8. Kewajiban manusia terhadap negara dan bangsa, yaitu membentuk karakter atau diri individu berdasar Pancasila, kesadaran diri, wajib bela negara atau bangsa, mengabdi kepada manusia sesuai profesi, mengikut pendidikan kewarganegaraan. Martabat manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berakal budi, sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibanding makhluk yang lain. Ditinjau dan martabatnya, kedudukan manusia itu lebih tinggi dan lebih terhormat dibandingkan dengan makhluk lainnya. Martabat manusia menurut agama Islam. Martabat adalah harga diri, tingkatan harkat manusia dan kedudukan yang terhormat. Dan martabat saling berkaitan dengan
Mahkam maksudnya adalah secara dasarnya makam merupakan tingkatan martabat seorang hamba terhadap kaliknya, yang juga merupakan sesuatu keadaan tingkatannya seseorang sufi di hadapan Tuhannya pada saat dalam perjalanan spiritual dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makam itu terdiri dari beberapa tingkat atau tahapan seseorang dalam hasil ibadahnya yang diwujudkan dengan pelaksanaan zikir pada tingkatan makam tersebut. Secara umum dalam tarikat Naqsbandi, tingkatan makam ini jumlahnya ada 7 yang dikenal dengan nama martabat 7. Seseorang hamba yang menempuh perjalanan zikir ini bisanya melalui bimbingan dari seseorang yang alim, yang paham akan isi dari makam ini setiap tingkatannya. Seseorang hamba tidak benarkah sembarangan menggunakan tahapan makam ini sebelum menyelesaikan atau ada hasilnya pada riadah zikir pada setiap makam. Ia harus mendapatkan hasil dari amal pada makam tersebut. Tingkatan martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala mesti melalui beberapa proses sebagai berikut. Taubat, meliharai diri dari perbuatan yang makruh, subhat dan apalagi yang haram. Merasa miskin diri dari segalanya, meninggalkan akan kesenangan dunia yang dapat merintangi hati terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya, meningkatkan takwanya dan tawakal kepadanya, melazimkan murakabah, mengawasi atau introspeksi diri, melazimkan renungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hampir atau kedekatan diri terhadapnya dengan cara menetapkan ingatan kepadanya, mempunyai rasa takut, dan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab manusia menurut agama Islam. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Makna yang esensial dari kata abda ahman adalah kata-kata ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi, beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala bagaikan hubungan seorang hamba budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisi sebagai abdi, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas sepenuh hati. Tanggung jawab abdi adalah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat
Falkulatif, naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi SAW dikatakan zaidu wai yang kushu, terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Seseorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena memelihara diri sendiri berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarga. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dikatakannya dengan kun anfusakum wa'alaikum na'ran, jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dan dari neraka. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapatkan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas khalifah, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengelola dan mendayungkan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilkan, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta Al-Kaun. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fathir ayat 39, Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanya menambah kemungkaran pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambahkan kerugian mereka belaka ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.